Kisah berhikmah Juraij al-Abid yang ahli ibadah. Kisah Juraij adalah kisah besar yang mengandung pelajaran dan nasihat. Juraij adalah seorang ahli ibadah yang solih di kalangan Bani Israel. Dia membuat ibunya kesal karena dia mendatanginya selama 3 hari agar kedua matanya bisa melihatnya dan kedua telinganya bisa menyimak pembicaraannya. Setiap kali datang, dia pulang dengan tangan hampa karena Juraij sibuk dengan salat dan ibadahnya. Maka ibu Juraij berdoa atasnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Ibunya mendoakan agar Juraij tidak mati sebelum melihat wajah seorang wanita pezina yang telah memfitnahnya. Ceritanya, ada seorang wanita pezina lalu menuduh Juraij telah melakukan zina dengannya. Dia mengklaim bahwa Juraij adalah ayah dari anak yang dilahirkan pezina itu. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Juraij karena kesalihan dan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat anak yang masih merah bisa berbicara. Dia memberitahu ayah yang sebenarnya. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa ibunya dan membebaskannya dari tuduhan wanita pezina karena kesalihannya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, adalah Juraij sedang beribadah. Ibunya mendatanginya. Humaid berkata, Abu Rafi menjelaskan kepada kita penjelasan Abu Hurairah tentang penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ibu Juraij manakala memanggilnya. Bagaimana ibunya mengangkat telapak tangannya di atas alisnya, kemudian dia mengangkat kepalanya untuk memanggilnya. Ibunya berkata, wahai Juraij, aku ibumu, kemarilah dan berbicaralah denganku. Kebetulan saat itu Juraij sedang salat. Juraij berkata, ya Allah, ibuku dan salatku. Lalu Juraij memilih meneruskan salatnya. Ibunya pun pulang. Kemudian ibunya kembali untuk kedua kalinya dan memanggilnya. Wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah denganku. Juraij berkata, ya Allah, ibuku dan salatku. Lalu dia memilih salatnya. Ibunya berdoa, ya Allah, ini adalah Juraij. Dia adalah anakku. Aku mengajaknya berbicara. Tetapi dia menolak. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum engkau memperlihatkan kepadanya wanita pezina. Dia berkata, seandainya dia berdoa agar Juraij terfitnah, niscaya dia akan terfitnah. Perzinahan terjadi karena, di suatu hari ada seorang penggembala kambing yang bermalam di tempat beribadah Juraij. Lalu seorang wanita keluar dari desa. Penggembala itu menggaulinya. Wanita itu hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Lalu orang-orang berdatangan dengan membawa kapak dan sekopnya. Mereka memanggil Juraij sementara dia sedang salat. Maka Juraij tidak menemuinya. Mereka mulai merobohkan tempat beribadahnya. Manakala Juraij melihat itu, dia turun kepada mereka. Mereka berkata, tanyakan kepada wanita ini. Juraij tersenyum. Kemudian mengelus kepala bayi dan bertanya, siapa bapakmu? Bayi itu menjawab, bapakku adalah penggembala kambing. Manakala mereka mendengar jawabannya, mereka berkata, tempat beribadahmu yang telah kami hancurkan akan kami bangun kembali dengan emas dan perak. Juraij menjawab, jangan, kembalikan seperti semula dengan tanah. Kemudian Juraij pun masuk. Baik, kita ambil hikmahnya. Dari keseluruhan riwayat dapat disimpulkan bahwa Juraij adalah salah seorang ahli ibadah yang solih di kalangan Bani Israel. Awal mulanya dia adalah seorang pedagang. Kemudian dia meninggalkan perdagangannya dan cenderung kepada ibadah. Dia membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Juraij mempunyai seorang ibu yang solihah. Di sebagian hari si ibu datang untuk mengunjungi anaknya dan berbincang dengannya. Suatu hari ibunya datang dan memanggilnya. Pada saat itu dia sedang salat. Maka dia lebih mementingkan salatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Semestinya Juraij meninggalkan salat sunnahnya dan menjawab panggilan ibunya. Karena menjawab ibu lebih baik daripada salat sunnah. Akan tetapi, Juraij lebih mementingkan salat daripada ibunya. Dan sepertinya dia meneruskan kenikmatan di dalam salatnya hingga tidak meninggalkan salat karena satu dan lain hal. Esok harinya ibu mengulangi panggilannya. Begitu pula di hari ketiga. Nasibnya di kali kedua dan ketiga tidaklah lebih baik daripada nasibnya di kali pertama. Karena itu ibu Juraij marah. Lalu dia berdoa atasnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya.
Ibu Juraij berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mematikannya hingga menjadikannya melihat wajah pelacur. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, maka terjadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan sebab-sebabnya dengan mengutus seorang pelacur untuk merayu dan menggodanya. Penyebabnya adalah bahwa Bani Israel membicarakan kebaikan dan ibadah Juraij. Maka wanita ini begitu meremehkan Juraij, kesalihan dan ketakwaannya. Dia mengklaim bahwa jika dia yang merayunya, maka Juraij akan bertekuk lutut dan jatuh cinta seperti yang lain. Wanita ini begitu percaya diri dengan alasan kecantikannya. Hadis di atas menyebutkan bahwa orang-orang menjadikan wanita ini sebagai ikon kecantikan dan kemolekan. Orang-orang yang terjerumus ke dalam lumpur kenistaan mengira bahwa semua manusia adalah seperti yang mereka kenal. Mereka tidak menyangka bahwa di antara manusia terdapat hamba Allah yang menjauhi kenikmatan sesaat dunia yang hanya sementara dan tidak abadi. Juga bahwa terdapat di kalangan mereka orang-orang dengan iman dan takwa yang tinggi serta agama yang menjaga mereka sehingga tidak terjerumus ke dalam kenistaan dan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab doa Ibu Juraij pada Juraij. Dia mewujudkan keinginannya, akan tetapi dia menyelamatkannya dengan kesalihan dan ketakwaannya. Terdapat dua pelajaran yang berharga pada dikabulkannya doa Ibu Juraij dan selamatnya Juraij. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.